Nah, udah pas mau tidur, emang si suara lari-lari kayak lari-lari gitu lah, bolak-balik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Semarang. Kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber dan beliau ingin bercerita pengalaman pribadinya. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan beliau, Kang Arga. Ya, betul. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Kang Arga ini sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk di daerah sih, Hmm? mhm, cuman kerja jarang-jarang sih, cuman freelance doang, Oh, marketing biasa, bebas ya, freelance mah. iya, Dalam bidang apa? marketing dalam bidang kain, Hmm, berarti khusus marketingnya aja marketingnya. iya, yang masarin gitu, Eee, mhm, Kang Arga, nih katanya Kang Arga ini mau bercerita kepada kita. betul sekali. Pada waktu di mana dan kapan tuh kejadiannya? Di Gunung Tampomas, Sumedang 2 tahun kemarin lah, Kang. 2 tahun kemarin, Iya, waktu hiking? iya, Oh, iya suka itu di hiking gunung, juga? iya gitulah. Ada Awalnya seperti apa itu? awal ceritanya nih, Heeh. awalnya, kan dari Bandung nih rombongan 6 orang sih, Hmm. OTW ke Sumedang, pertamanya ke rumah teman dulu. Hmm. Ada emang temen orang Sumedang gitu yang emang asalnya di Bandung gitu kerja, terus jadi di Sumedang gitu sekarang. Nah, awalnya sih kan kita di perjalanan berenam nih, karena beda-beda daerah juga sih Hmm. teman-teman saya. Awalnya perjalanan dari Bandung ke Sumedang, terus ke rumah dulu temen namanya Mang Yadi, Hmm. nginep dulu di sana, di rumahnya. Kebetulan Mang Yadi itu rumahnya di bawah kaki Gunung Tampomas, Hmm. cuman di situ nggak ada jalurnya sih, nggak ada trek-nya gitu. Nah, waktu berkomitmen jadinya itu bertujuh, kita kan dari, Bandung Hmm. berenam, terus sama Mang Yadi jadi bertujuh kan. Hmm. Nah, itu naiknya lewat jalur Ciberem, Gunung Tampomas lewat Hmm. jalur Ciberem. Nah, ke base camp-nya dulu kan awalnya, langsung ngobrol-ngobrol dulu lah gitu, gimana Hmm. trek-nya, parkir juga di base camp, di bawah ada Itu kayak lapangan gitu. sebelumnya emang suka hiking atau baru pertama hiking? Udah agak sering sih Udah itu, sering. iya, Nah, kalau yang lainnya sama 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 udah satu tim mungkin ya, udah iya, biasa. nah iya betul betul. Nah, Nah, udah gitu kan pagi itu, kita kan OTW kan nginep dulu di mhm, rumah Mang Yadi semalaman. Nah, terus OTW pagi, belum makan, belum apa, ke base camp lah. Nah, udah di base camp kan sarapan dulu. mhm, Kebetulan ada si namanya Bang Andi itu belum makan. Apa ya, jadi si nasi, semuanya nasi sih berenam, habislah si nasi teh. Nah, tinggal mie lah paling, tapi Bang Andi nggak mau waktu itu, jadi nggak mhm, sarapan lah, dia kan nggak sarapan. Nah, si awalnya dari base camp itu kita nungguin dulu truk nungguin dulu truk yang pasir kosong gitu kan itu mmm, ada nebeng kalau gitu ya? Heeh, gitu, yang mau ke sana yang mau ngambil pasir iya gitu iya kita iya, nebeng dulu. Nungguin lama, adalah truk yang gede, heeh, isinya ada batu-batu yang kayak gitu, batu-batu kecil. mhm, Kita duduk teh nggak enakeun, Kang. mhm, Jadi apa ya, istilahnya mah tajem kan si batu-batunya kan, iya, gitu. Nah, udah situ banyaklah itu teh tempat pasir yang kayak gitulah. penggalian maksudnya? Iya, kayaknya Mhm, mah.
Nah, udah dari situ, terus kita turun, udah turun kita jalan kaki lagi, jalan kaki, itu masih terbuka sih, aspal juga si jalannya, karena belum masuk si hutannya kan. Nah, udah dari situ, awalnya panas banget sih, panas Mhm. banget. Pertama tuh Mang Yadi bawa carrier yang besar, dia muntah, nggak tahu kenapa sih, dia muntah, saya di depan sih, jalannya saya di depan, terus yang di belakang itu Mang Yadi sama temen satu lagi, dia muntah, udah kita tungguin dulu gitu. Muntah karena mabuk atau emang Nggak tahu apa, nggak tahu sih, jual berarti muntah nggak tahu capek, nggak tahu apa gitu kan, mmm, nggak tahu. Nah, udah dari situ, awal ada gubuk sih, jadi kayak apa ya, kayak perkebunan lagi, kita tuh nelusurin perkebunan, udah situ, ada gubuk di situ, nungguin dulu di gubuk kan, udah ada Mang Yadi gimana nyantai?" "Aman aman Mang aman Mang, mmm, lanjut deui moal, "Kell atuh sabatang heula," cenah. Kita tim sabatang sebenarnya mah, mmm, sebat gitu. Nah, udah dari situ, okelah jalan kaki, itu udah kayak kelihatan pohon pinus yang kayak gitu, mhm. cuman masih terbuka gitu, si cahayanya masih masuk. Itu udah masuk daerah Tampoman? Iya, Eee, iya udah masuk. Nah, udah dari situ, adalah si pintu rimba, anjir asa beda, heeh, serius, aura maksudnya? heeh, si Kak Cirina teh, "Oh siap lah," gitu. Karena nggak tahu juga kan, baru pertama Heeh, kali kita, kecuali Mang Yadi mah udah mhm, pernah. Nah, udah dari situ, masuklah kita, banyak orang juga sih yang lain, banyak juga. Tapi kita kan tim sebat ya, nyantai gitu, kita mmm, mah lama banget, yang orang lain 4 jam, kita bisa 6 jam, 7 jam gitu, karena ngopi dulu gitu. heeh, Jalan lah biasa. Waktu di pertengahan, waktu di pos berapa ya, saya lupa lagi, pos 2 lebih lah ke sana. Saya kan paling depan tuh, di jalannya. Awalnya kan waktu masuk pintu 5 kayak gitu kan, masih ada cahaya-cahaya yang masuk ya, cahaya dari alam, heeh, masuk gitu. Nah, waktu masuk ke situ kan saya di depan, kayak ada apa ya, si pohon kayak pintu mhm, terbuka gitu. Pas saya masuk, gelap ke situ teh, saya masuk ke kaget kan, dalam? heeh, waktu masuk ke dalam situ teh, karena emang trek-nya emang ke situ. Mhm, Saya kaget, saya teh ke belakang lagi, mundur lagi gitu, "Mau bet kunaon?" cenah, cek Mang Yadi teh, "Henteu teu kunaon, ayo teh." kalau boleh tahu waktunya jam berapa? Siang Kang, Masih siang? siang eta mah, Tapi udah gelap? di si area itu yang Mmm, masuk pintu itu gelap pisan, mhm, kayak nggak ada cahaya masuk gitu. Biasanya kan kalau hutan gitu adalah masuk iya, iya, iya. sedikit-sedikit Apa gitu cahaya karena matahari. rimbunnya Heeh, pohon-pohon di sana? kayaknya heeh, cuman Mmm, saya baru nemu itu, nah, siang-siang itu kan kaget. iya, Nah, udahlah biasa jalan masuk. Nah, di pos 3 istirahat biasa. Nah, dari pos 4 kita teh istirahat dulu karena, mau maghrib, mau datang maghrib kan. Nah, terus, ngobrol-ngobrol lah sama yang lain gitu. "Gimana Nena di sini aja atau lanjut ke puncak?" Karena itu hari, uh, malam Minggu, kalau nggak heeh, malam Minggu. Terus kata yang lain sih kebanyakan, karena waktu masuk ke pos 4 ya, lihat ada di pohon kiri di kiri, ada pohon besar gitu, kata udah apa ya, hawanya udah beda banget gitu waktu masuk ke pos 4, beda Kakak banget gitu. ngerasain? Heeh, gerah gimana Nah, gitu, nggak nyaman lah. iya, Nah, yang lain juga pengennya langsung lanjut ajalah, istirahat dulu bentar gitu, nunggu maghrib paling langsung lanjut gitu. Tapi ada Bang Andi yang belum sarapan itu kan, "Saya belum makan." "Ya udah Bang, makan dulu aja di sini," gitu. Udah makan kan, sebat, ngopi, terus bisa lanjut lagi kan gitu, masuk ke trek malam. "Ah, enggak lah, udahlah di sini aja, saya nggak kuat, saya belum sarapan," gitu kan. maksudnya di sini itu diem di sana aja? Heeh, nenda di situ aja, di Wah, pos 4 padahal gitu. masih jauh? Ke puncak kayaknya sejam, 2 jam deh kayaknya, Heeh, heeh, ke situ. Okelah gitu.
itu belum datang maghrib, apa ya, sareupnya gitu kan. Sandekala. Betul. Nah, udah gitu di atas tuh ya, si pohon pohon apa ya, si rantingnya tuh patah, brak gitu, ke atas kita, kita lagi ngumpul masang tenda, brak, naon itu?" "Ah, monyet monyet." Tapi, saya lihat sendiri sih ke atas, nggak ada sih, nggak ada Mmm, monyet. Tapi pas udah jadi si tendanya, ada, jul ada monyet tuh, mmm. jalan apa, loncat Memang gitu. masih berkeliaran di sana Heeh, monyetnya? masih. Nah, udahlah kita kan pasang tenda gitu. Pokoknya udah senyum-senyum sendirilah karena Mmm. awalnya udah beda gitu. Karena Senyum-senyum sendiri ini karena ada sesuatu heeh, iya, yang di luar nalar gitu? heeh, jadi kayak udah kayak nggak nyaman gitu. Nah, Beda kan ya ngerasanya, nggak nyaman. Kita, menuju malam gerah, nggak tahu karena apa ya, karena kata temen, kan di sini kan deket sama, Jati Gede katanya, kepengaruh itu, bendungan ya? tapi kan beda gitu, si Ah, hawa-hawanya emang beda gitu, itu yang ngerasain Kang Arga sendiri apa yang sama lainnya yang juga lain sama? juga ada, Ah, makanya. Nah, udah menuju malam, kita kan bikin kopi gitu ya, mmm, makan, udah menuju malam gitu, nggak ada yang pakai jaket, kayak kan biasanya tuh di alam kan iya, apalagi dingin udah lah ya, udah mulai malam ya, udah heeh, heeh. Nah, terus si kolebat, apa ya bahasanya, kelebatan mungkin. sekelebat gitu Nah, udah kelihatan, apa tuh maksudnya? kayak putih-putih, yang kayak gitu, Ah, nggak tahu, nggak jelas, cuman, apa ini?" Gitu kan. Nah, udahlah kan, itu mak Kang Arga yang sendiri yang lihat? saya lihat, yang Mmm, lain juga ada yang lihat yang kayak gitu teh. mmm, Nah, udah situ teh, apa ya, aku kan biasa kan ya, si lampu gitu pakai kayu, lampu tenda. Si kepala teh pengen ngelihat ke pohon, ada pohon di depan. Jadi kan, posisinya tenda kita tuh gini, ini saya di sini, mmm, di belakangnya yang, pohon besar itu. mhm, Terus ini teman saya di sini, terus di sini. Jadi kita kan, kalau makan jadi di tengah gitu kan. mhm, di tengah-tengah pohon itu? Enggak, saya di sini, teman saya di sini, ini di Heeh, sini, pohon di belakang saya di sini, heeh, pohon saya di belakang. Nah, udahlah, sampai pokoknya hawanya beda, serius. Ketawa-ketawa sendirilah gitu, ya maksudnya ya senyum-senyum sendiri gitu kan, sama temen-temen teh, beda. Nah udah itu, setiap mau pipis juga harus barengan, termasuk si Mang Yadi yang udah pernah ke situ, Mang, tungguan," padahal pipis tuh deket, deket tenda gitu, mmm, sananya deket, "Tungguan," pokoknya rame si pulangnya teh buru-buru gitu kan, mhm, buru-buru biasa deui. Nah terus ada yang satu lagi si Bang Togar yang tendanya sebelah sana, pipis di pinggir situ. Sambil nengok iye, karena takut nggak mau lihat ke sana gitu. mhm, Ada yang ngelempar gitu, nggak tahu siapa di sana, "Woi ulah ngabaledog euy, bari pipis we." Ketawa-ketawa kan da, mmm, emang, takut, cuman kan emang lucu juga kan ya ah, waktu itu. Nah terus si Bang Andi, eee, "Ada mata dua," katanya, "Itu bet, ada mata dua." Mana Bang?" Tapi nggak tahu ya, nggak tahu, mhm, saya juga lihat, cuman nggak tahu mata apa gitu kan karena malam. Nah udah dari situ kisaran jam 9.00-an deh kalau nggak salah, mmm, ada juga yang naik, yang trek malam gitu. dari tim lain? Heeh, dari tim lain kan muncul gitu. Jadi di situ tuh ada, eee, pos 4 tuh kayak percabangan, ada yang jalur saya Ciberem, terus yang Mhm, satu lagi jalur apa gitu lupa lagi. Gitu, jadi datang ke situ gitu kan. Nah, biasalah ya kayak pendaki yang lain kalau misalkan ada orang lain yang baru kenal gitu iya, diajak ngopi saling gitu. sapa ya? Ya, "Ah, ngopi dulu Kang, ngopi dulu." "Ah, enggak, cenah, saya mau langsung lanjut," gitu. Beda gitu si, jok ieu gitu, nya ngobrol dulu gitu kan, biasanya ngobrol dulu bentar gitu, ini mah langsung lanjut, Berapa orang itu? ada 3 terus ada lagi yang lain lagi 7 terus ada banyakan lah pokoknya mah, beda-beda Ah, si tim-timnya teh.
Setiap diajak ngopi nggak mau, langsung aja langsung pergi ke atas gitu, mau ngecamp di apa, di puncak. Mmm. Nah, udahlah ada, terus ada terakhir tuh yang 2 orang, diajak ngopi, "Ah, pokoknya mah ini udah jadi kopinya nih, ngopi-ngopi," pokoknya mah kan gitu kan. Secara maksa ya? Heeh, karena Iya. setiap diajak kopi nu lain arembungeun gitu. Iya. Nah, geus gitu teh. Ngopilah di belakang tenda di deket saya di sebelah kiri. Sambil ngopinya teh cepet, Kayak yang buru-buru gitu? heeh, buru-buru. Nah, udah bisi ieu, kamalaman teuing cenah ka puncak, Mhm. nya sok atuh. Saya juga kan sama teman-teman ngerasanya kan, kunaon ieu gitu Mhm. kan. Udahlah, Aneh dong? aneh. Nah, udah malam-malaman, yang temen sama setenda sama saya duluan tidur, udah tidur. Kita kan jadi di luar tuh kan berenam ya, langsung satu-satu tidur, satu-satu tidur itu mah, terus sisa 3 saya sama di seberang, yang di sini udah pada tidur sama di seberang, Mang Mhm. Agung sama Mang Dery. Nah, udahlah biasa ngopi, ngobrol. Mang Dery, "Bet, ieu heula ah, ngaluruskeun heula punggung," Mhm. cenah. "Eh, ka mana Mang Dery? Geus cicing di dieu," gitu kan. "Ah, geus ieu ieu naon punggung euy," cenah. "Oh, sok atuh, bisa berdua sama Mang Agung biasa ngobrol," gitu. Nah, terus ada si jadi si lampu tengah tuh pakai lampu tenda, jadi di kanan ada batu gitu, sampai ditempel lagi batu, kayu tempel gitu kan. Biasa itu mah udah nggak nyantai gitulah diem, apa, ya sejak awal juga gitu, biasa ngobrol-ngobrol gitu sama Mang Agung. Nggak tahu pokoknya tapi si kerabat-kerabat itu ya masih ada, gitu. Ya dihirauin aja gitu, biasa Cuma ngobrol aja sama Mang sekelebatan Agung. aja? Sekelebat, Sosoknya nggak jelas? nggak jelas Cuma kalau putih justru. aja? Atau Mhm, hitam? putih putih. Nah, udah dari situ, si lampu tenda tuh jatuh, sama si kayunya jatuh. Apa, saling lihat gitu sama Mang Agung. "Ngobet, ini mah nyuruh tidur," cenah. "Iya Mang Agung, bentar lah kagok sebatang," kata Mhm. aku. "Heeh, bener sebatang." Bari si batangnya teh yang dicepet-cepetin geuning, Mmm. yang dicepet-cepetin. Udahlah, tidur. "Ngobet ah, geus ah." Terus si tenda sama saya, dibawa ke dalam, si lampu tendanya ya, dibawa ke dalam. Udahlah tidur, saya paling pinggir, paling kanan si tidurnya teh. Jadi kan yang di sini kan, nah di sini kan di belakangnya si pohon gitu. Nah saya tidur kan yang saya sebenarnya yang saya takutin ya kalau misalkan di alam bebas gitu, kalau misalkan tidur gitu kan, pas bangun lagi takut di mana gitu kan, Mmm, yang saya mhm. takutin, yang saya pikirin di situ gitu. Nah udah pas mau tidur, emang si suara lari-lari kayak lari-lari gitulah, Mhm. bolak-balik, itu luar sih da usah saha dah kalau misalkan ada pendaki yang lain kan, pasti ada Suara ini ya, ngobrol gitu? suara terus sama apa ya, lampu kan, Mhm. pasti ada sorotan lampu, ini nggak ada sama sekali. Kita kan lampu udah pada dimatiin kan, ini nggak ada, lari-lari aja gitu. Nah, Nggak sempet cek? nggak, saya takut lah, kan udah Ah. pada ini kan, udah gitu teh, tidurlah, akhirnya bisa tidur juga, Mhm. akhirnya nggak tahu jam berapa tidur, pokoknya tidur aja. Nah, udahlah bangun kan, sarapan, terus ke atas. Nah, udah sampai ke atas, apa ya, sebelum sunrise lah kita teh ke atas teh, subuh-subuh gitu Mhm. ke atas, biasa, nggak sempat foto-fotoan sama teman-teman tuh, Mhm. biasa aja di Batu, waktu di puncak tuh, di Batu, ngobrol gitu, ngopi, ngerokok. Nah, ada yang nyeletuk, 1 orang. Kan awalnya kan kita tuh yang tahu ya, di Tampo Mas tuh ada yang meninggal, tapi nggak tahu di mana si yang meninggalnya teh gitu, di mana, nggak tahu. Adalah yang nyeletuk, "Mang Yadi, Ayeuna nu maot teh di mana?" "Eta di tempat anu urang, sare," ngomongna teh gitu. Pada diem we semua, serius eta mah, diem, oh biasalah ngobrol-ngobrol deui biasa, langsung ke bawah we, gitu ceritanya. Karena nggak tahu ya,
kata orang-orang juga Gunung Tampomas masuknya gunung mistis juga sih, karena yang Mmm, kalau misalkan ditelusuri itu udah di puncak tuh sebelah sananya tuh ada tempat ziarah, banyak mhm. orang yang ke situ tapi kita nggak sempet ke situ sih, nggak sempet ke situ. Udahlah ngobrol-ngobrol gitu, "Mayari naha teu ngabejaan?" Wah atuh urang ge da sieun matak urang cicing we cenah pas pas di malam teh, pas dari malam teh diem we, emang diem dia Ah, mah. Pas waktu mau pipis ikutan dia mah, heeh. tungguin," gitu. Udahlah, eee, turun ya, udah Berarti turun, sebelum Mang Yadi ngobrol ke kalian, kalian nggak tahu bahwa di situ tuh ada pernah yang meninggal, tahu ada yang pernah meninggal, cuman nggak tahu di situ. posisinya di mana Nah gitu iya ya, maksudnya iya, di sana. heeh. Nah Nggak tahu udah sama sekali. nggak tahu, eee, seinget saya tuh kayaknya gitu, Mmm, di puncak, makanya kan biasa-biasa aja gitu kan tidur mmm, di pos 4. Nah pas udah ke bawah tuh biasa ngobrol sama si orang base camp-nya, tentang kejadian kemarin ya, mhm, tentang kejadian kemarin. "Oh emang gimana aja gini gini gini." Ternyata si orang base camp-nya juga cerita, "Mang kemarin mah cenah, minggu kemarin ada cenah yang ngemping di situ, ada rokok cenah, apa, terbang cenah gini." mhm, Anjir cenah pantesan aya mistis cenah. mhm. Ceritalah, ternyata nggak tahu lah yang ngerokok itu nggak nyerita panjang lebar, yang, nyeritain tuh tentang orang yang meninggal di situ. Ternyata kalau nggak salah SMP berdua di situ teh, denger-dengerin ceritanya ya. Di belakang tenda saya itu, di pohon. Pas Jadi banget di sana ya. iya, kayak bikin bivak kayak gitu. Dia tuh meninggalnya hipotermia gitu, jadi Mmm, kedinginan. Kalau nggak salah juga dia tuh meninggalnya sambil pelukan, mmm. cowok-cowok. Itu pelukan karena di kedinginan kan? Kedinginan heeh, Heeh, kedinginan. Yang kayak gitu makanya, buat yang suka mendaki gitu atau enggak yang baru awal-awal pendaki harus safety lah, harus menjaga mhm, juga gitu. Apa, ke alam bebas gitu harus persiapan mhm. juga yang mateng, jadi bisa tahu juga kan bisa, apa ya, ngatasin lah Iya iya gitu iya. kalau misalkan ke gunung. Itu sih. Mungkin itu ya, orang-orang yang lewat-lewat tadi udah tahu di sana mungkin tempatnya orang yang Ah, iya meninggal. kayaknya, Kayaknya seperti itu, heeh sih. gitu. Itu udah kayaknya udah pernah pernah ke situ atau enggak pernah tahu-tahu beritanya Nah, gitu, makanya pergi. mungkin seperti itu ya. Tapi Oke, seru banget itu asli. Kang Arga, lumayan nih, agak ini ya ceritanya. Barangkali Kang Arga buat sahabat Teteh nih yang mungkin ada, apa ya, ingin mencoba hiking juga, ada pesannya nggak buat sahabat Teteh sebelum hiking harus seperti apakah gitu? Ya minimal kalau misalkan untuk hiking ya, Mmm, lihat porsi kita dululah, sering olahraga lah kalau yang untuk awal-awal ya itu yang mendaki harus gitu. dipersiapkan. Ya olahraga dululah, kan Nah, mau hiking gitu kan kita nggak tahu, terus, eee, kita kan ke atas kan bawa juga peralatan gitu kan, kalau misalkan yang hiking-nya mau bawa tenda gitu, mau tidur di sana, kecuali mhm, kan yang mau tektok gitu kan, ya, pulang pergi paling bawa kompor doang. Terus harus safety sih, yang mhm, paling penting harus cari tahu dulu, yang harus dipersiapin itu apa aja gitu, yang terjadi di sana tuh apa aja. Kita kan namanya juga alam bebas ya, mhm, kita nggak tahu apa yang bakalan terjadi di sana benar gitu. benar, Makanya harus safety, bener-bener safety lah, kalau enggak minimal, eee, untuk awal yang mendaki harus dibarengin sama yang udah pernah mendaki. harus itu, Iya harus ada yang pengalaman dulu, iya itulah, paling biar kita penting itu. juga istilahnya nggak ngatok gitu Iya kalau bahasa iya Sundanya. kalau ini kan bisa dikasih tahu bawa apa aja, Heeh, terus kalau misalkan ada apa-apa kan bisa iya, ini juga gitu. berarti fisik harus diutamain ya? Ya itu mah fisik, mental juga, Benar ya benar, nggak tahu kan di jalan berapa lama waktu yang bakalan ditempuh, fisik mhm, orang kan beda-beda benar gitu benar kan, benar. itu sih.
Oke, Kang Arga terima kasih untuk ceritanya. Buat sahabat Teteh yang ingin bercerita seperti Kang Arga bisa kirim via email kami di balikTemaram@gmail.com atau bisa DM ke IG kita di balikTemaram.id dan boleh juga untuk komen di video kami, nanti ada tim kita yang follow-nya dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.